Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk dari Cakra Steel, yaitu CS Rebar. Seperti itu. Dan juga seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini kita sudah kehadiran juga Mas Rocky Surono dari PT Prima Ditelindo dan juga Pak Agus Patmono dari Cakra Steel. Kita akan mulai acaranya dan saya akan memperkenalkan kembali yang menjadi professional reviewer dalam acara kali ini, yaitu sudah ada Mas Rocky Surono. Selamat siang Mas Rocky. Selamat siang, Bu Gita. Selamat siang, terima kasih sekali lagi waktunya Mas sudah mau mewakili menjadi professional reviewer untuk mewakili teman-teman mengulas produk dari Cakra Steel ini. Dan juga di sini kita juga sudah kehadiran Pak Agus Patmono dari Cakra Steel, dari PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Dan di sini juga ada tim lainnya ya Pak, tidak hanya Pak Agus sendiri, ada juga Pak Agustinus dan juga Bu Rini Anggreni. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih waktunya Pak. Dan saya langsung mulai saja nih ke Pak Agus. Pak Agus, boleh dijelasin nggak sih Pak, produk yang kita akan bahas ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam damai sejahtera dan salam sehat buat semua. Sekarang ini yang paling penting semua sehat terus ya. Betul Pak. Ya, terima kasih. Kesempatan pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai produk CS atau Cakra Steel. Baik, selamat siang lagi. Bersama-sama saya ada Pak Agustinus dengan Ibu Rini ya, nanti yang akan membantu dari sisi tim marketing kita. Siap. Saya dalam hal ini akan menjelaskan secara teknikal karena ini dari judulnya saja mungkin sudah bikin orang bertanya-tanya ya. EAF for Rebar. Ini sebuah singkatan yang sangat padat gitu ya. Jadi kita akan perkenalkan Electric Arc Furnace, kita sering sebut EAF atau dapur busur listrik teknologi untuk memproduksi baja tulangan beton atau sering juga disebut rebar, reinforcing bar ya. Nah, itu bahasa Indonesianya ya, baja tulangan beton. Nah, kenapa topik ini menjadi penting? Karena namanya juga tulangan beton. Barang ini adanya di dalam, tidak tampak dari luar itu ya. Tapi kita akan coba pelajarin bersama betapa vital dan betapa fatal apabila produk yang nggak kelihatan ini diabaikan dari segi yang penting, yaitu terutama adalah dari segi standar-standar yang dipergunakan. Ya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu, saya si Agus Patmono, saya di produksi, direktur produksi di CS Steel. Saya bekerja di grup Argo Manunggal ini sejak tahun 81. Jadi boleh dibilang sudah lebih dari 2/3 usia saya ada di dalam grup ini. Grup ini cukup luas ya cakupannya, yaitu ada land, itu Bekasi Fajar itu industrial estate, kemudian Alam Sutra kita semua tahu ya, real estate, kemudian Garuda Wisnu Kencana di Bali itu di dalam grup kita juga, kemudian ada grup MM 2100 dan lain sebagainya. Kemudian juga ada lifestyle, yaitu yang memproduksi garment kebanyakan. Kemudian di industri ini grup yang ada di industri adalah Cakra Steel, ada Humira yang bergerak di GI Sheet dan roofing, kemudian ada PVC pipe yaitu pralon, kemudian ada agriculture, kemudian ada peternakan di sana ya, ada pakan ternak dan peternakan ayam, kemudian ada resources yaitu pertambangan di mining batu bara, kemudian di logistik yaitu di sistem pergudangan. Ya. Ini dari segi grup kami di Argo Manunggal untuk range bisnis di Argo Manunggal. Kemudian Argo Manunggal sendiri grupnya ini cukup besar karena sudah cukup lama ya. Sudah 70 tahun lebih berpartisipasi di dalam pembangunan atau di dalam pengembangan bersama-sama berkembangnya negeri tercinta kita. Kenapa kita akan bicara mengenai kualitas dari baja tulangan beton? Ini sebenarnya ini berangkat daripada banyaknya resiko-resiko yang terjadi ya. Kita seringkali mendengar berita bahwa bangunan ambruk. Memang tidak satu-satunya dari baja. Ada juga bisa dari salah perhitungan atau workmanship dan sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah yang namanya kerangka sebuah struktur bangunan adalah yang paling utama adalah komponen baja dan betonnya sendiri. Seiring dengan perkembangan teknologi, memang ini harus terus menyesuaikan.
mutu beton juga meningkat, mutu baja juga akan terus imbangi daripada perkembangan itu. Nah, ini ada sedikit video saja mungkin sebagai ilustrasi ya. Berdasarkan video yang beredar, menurut Kepala Dinas Cipta Karya DKI Jakarta, Heru Hermawanto, dari puing reruntuhan terlihat konstruksi beton yang telah rontok dari kerangka baja. Padahal sebuah konstruksi bangunan berkualitas beton akan semakin menempel ke kerangka tiang ketika sering diguyur hujan. Kita belum turun, belum cek betonnya persis. Lihat dari sifat runtuhnya itu kayaknya kualitas konstruksi materialnya yang kayaknya rendah, sehingga bisa runtuh mendadak. Nah, jarang sekali mengalami keruntuhan beton seperti itu sampai terkelupas betonnya, sehingga tulangannya sampai bisa terurai gitu loh. Itu kayak kerupuk, langsung pecah. Nah. Ya, sekilas ya. Sekilas mengenai apa yang terjadi di dalam sebuah bangunan. Ini masih diselidiki mungkin, tetapi yang jelas itu terkait dengan ada structure failure di sana. Nah, bicara tentang sebuah pembangunan, baik itu infrastruktur berupa jalan layang, jembatan, kemudian juga office building yang saat ini semuanya cenderung untuk high rise ya, untuk naik ke atas, ya tentu saja tidak akan lepas daripada reinforcing atau baja tulangannya. Baja tulangan yang benar-benar memenuhi persyaratan daripada apa yang diperlukan untuk sebuah konstruksi, yaitu tentu saja di samping kekuatan, kemudian juga ada persyaratan-persyaratan lain, yaitu mengenai ductility atau kelihatan daripada itu, baik untuk tekanan maupun untuk tarikan, semuanya itu memiliki standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, sekilas saya akan memperkenalkan dulu mengenai company profile dari Cakra Steel. Cakra Steel itu PT-nya PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills, itu beroperasi secara komersial sejak tahun 1992, menempati area sebesar 15 hektar, kemudian ada SDM di dalamnya yang terlibat ada sekitar 700 orang. Nah, fasilitas produksinya itu ada steel melting dan ada rolling mill. Jadi ada pabrik peleburannya, ada pabrik rolling mill yang membentuk menjadi baja tulangan beton. Kemudian kapasitas produksinya itu 480.000 metrik ton per tahun atau sekitar 35.000 sampai 40.000 ton per bulan. Produknya steel billet atau balok baja, yaitu sebagai bahan setengah jadinya sebelum di-roll menjadi batangan beton atau batangan baja tulangan beton. Kemudian kita didukung dengan laboratorium, baik itu laboratorium komposisi kimia maupun laboratorium uji mekanis. Kemudian menyadari akan pentingnya kualitas di dalam baja tulangan beton, kami memiliki semboyan juga terbaik karena mutu. Nah, untuk membuktikan atau untuk menjaga itu semua, kami telah mengadop sistem manajemen mutu ISO 9001 itu dari sejak awal. Kita mulai produksi tahun 95 kita sudah mendapatkan sertifikasi untuk sistem manajemen mutu 9001. Juga menyadari akan besarnya hazardous area di area peleburan dan rolling mill itu, kami juga mengadop sistem manajemen mutu untuk health and safety yaitu 40501. Kemudian juga kami juga menyadari adanya industri di tengah kota saat ini di Jakarta, itu juga harus comply, harus memenuhi persyaratan terhadap environment atau lingkungan hidup. Kemudian ini kami dari sejak awal berproduksi, kami juga memiliki sertifikat produk untuk pengguna tanda SNI. Ya, dalam hal ini memang komitmen kami hanya memproduksi besi-besi yang standar. Tentu saja dari awal pertama berproduksi tentu saja sudah harus memiliki standar, di mana standar itu yang harus tercantum di dalam produknya, yaitu SNI. Tidak sekedar memiliki sertifikat saja, bahkan kami ikut terlibat aktif di dalam penyusunan SNI-nya sendiri, SNI khusus untuk baja tulangan beton. Dari mulai awal, versi-versi yang awal sampai yang terakhir, versi 2017 SNI 2052 itu, kami dari engineer kami, dari quality control kami ikut terlibat di dalam menyusun standarnya sendiri. Dari sini, dari sertifikat ini kita sudah hampir seluruh
jenis dan hampir seluruh ukuran kami sudah terdaftar ya. Nah, untuk pendaftaran ini juga ini tidak sembarang hanya kita bisa produksi segini, ini tidak ya. Ini harus yang sudah ada produksinya, gitu ya. Harus ada di dalam stok kami. Gitu ya. Ini yang bisa disertifikasi itu adalah yang sudah pernah diproduksi dan ada barangnya. Itu berarti bukan produk yang baru langsung bisa sertifikasi gitu ya Pak? Berarti yang tidak bisa existing dulu gitu ya, baru bisa langsung proses sertifikasi. Betul. Untuk mendapatkan sertifikasi itu kita sudah harus berproduksi, sudah dites, sudah ada barangnya, baru bisa tercantum di sana untuk ukuran-ukuran yang sudah terproduksi itu. Nah, kemudian kami juga terus dari awal gencar sekali dalam hal mempromosikan atau mensosialisakan besi baja tulangan beton yang standar SNI. Itu dari awal produksi sudah terus-menerus memperkenalkan hal itu. Bahkan beberapa tahun yang lalu ketika kita Indonesia rame-ramenya ada orang menyebutnya besi beton banci, ya, kami sangat giat sekali mempromosikan bahwa jangan sampai customer terjebak terhadap yang banci-banci itu. Nah, Pak, hingga, saya jadi pengen nanya juga nih Pak. Kalau ya, yang maksudnya besi beton banci itu, kalau misalkan kita nih, kalau misalkan bukan saya yang kurang paham di struktur kan pasti pengen penasaran besi beton banci itu yang kayak gimana sih Pak? Bedanya sama yang beneran nggak banci gitu Pak? Nah, namanya juga banci. Itu enggak, ini enggak. Standarnya apa juga tidak pernah disebutkan kan. Yang penting bentuknya besi atau bentuknya batang baja seperti itu. Nah, siapa yang bisa tahu bahwa itu memenuhi syarat atau tidak? Pertama kali yang paling gampang ukurannya mungkin lebih tidak sesuai dengan standar. Yang kedua panjang. Yang ketiga kekuatan. Yang keempat komposisinya seperti apa untuk membentuk kekuatan itu. Semua tidak bisa terlihat secara visual. Semua harus dilakukan secara uji atau ukur, gitu ya. Itu. Nah, Pak Banci itu ya namanya memanfaatkan situasi. Kalau orang beli nggak punya alat ukur, nggak punya alat apa, ya sudah percaya saja kan begitu ya. Lalu kalau kita misalkan cara ngebedainnya gimana sih Pak? Kalau misalkan yang banci sama yang beneran rebar gitu, yang sudah standar uji gitu Pak? Tentu saja yang paling gampang adalah diameternya sesuai atau tidak, gitu ya. Itu yang nomor satu dulu. Itu belum ke uji kekuatan ya. Ya. Kalau misalnya diameternya sesuai atau tidak, itu sulit sekali kan. Kalau yang polos gampang, kita bisa bawa sigmat itu atau sigmat ya untuk ukur diameternya. Itu ada di dalam standarnya, toleransinya berapa yang diizinkan. Nah, kalau mau gampang, sebetulnya kalau kita lihat tabel itu ada namanya berat kilogram per meter. Nah, lagi-lagi ini sebuah pembuktian yang memerlukan effort ya. Kita harus potong, ukur panjangnya, itu panjang segini nih harusnya beratnya berapa, cocokin sama tabelnya. Wah, harusnya ini segini nih harusnya per kilogram beratnya 10 kilo, ini kenapa cuma 7 gitu ya. Artinya itu kurus kan gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang murah belum tentu murah loh kalau harga per kilogramnya. Oh, yang ini lebih murah, harga per kilogramnya misalnya ini 10.000, yang ini cuma 7.000 ya, tetapi konsekuensinya ya beratnya cuma 0,7 kilogram, nggak 1 kilogram. Contohnya begitu ya. Nah, solid gitu berarti ya, metal besinya itu sendiri, baja itu sendiri gitu ya Pak? Ya, itu baru yang polos bisa diukur. Kalau yang sirip itu tidak bisa diukur begitu saja. Sirip itu memiliki di dalam standar itu ada tinggi sirip, jarak sirip, diameter badan, diameter luar gitu ya. Jadi semua acuannya adalah standar, tetapi paling gampang adalah yaitu potong panjang tertentu, ditimbang. Nah, nanti dihitung berapa, kalau 40 cm beratnya segini, kalau 1 meter berapa. Nah, nanti di dalam katalog produk kita tuh ada berat kilogram per meter, gitu ya. Nah, jadi di situ bisa mencocokkan, itu yang paling gampang. Nah, ini kalau bukan bangunan atau konstruksi yang di engineering itu maksudnya direncanakan oleh sebuah perancang konstruksi dengan perhitungan-perhitungan, dengan pembuktian hasil tes materialnya gitu ya. Ini sangat sulit. Boleh dibilang orang kalau bangun hanya 2 lantai, 3 lantai, apakah melakukan hal itu, tanda tanya besar ya. Seperti video tadi ya, bangunan 3 lantai. Nanti kalau diusut-usut, diperiksa material-materialnya ya saya nggak tahu kan hasilnya seperti apa gitu ya. Kira-kira gitu. Menjawab mungkin Bu. Ya, besi tulangan banci ini masih tetap beredar ya Pak? Misalnya masih ada aja ya di Indonesia ini ya Pak? Nah, itu beberapa tahun yang lalu kami sebetulnya termasuk yang menentang hal itu gitu ya. Kalau kita tidak dijaga dengan standar, bagaimana kita bisa menjaga secara moral responsibility kita ini terhadap keselamatan sebuah bangunan kan sulit.
Tetapi waktu beberapa tahun yang lalu sampai dikeluarkan standar SNI yang namanya BJKU, baja kepentingan atau kebutuhan untuk umum katanya gitu. Nah itu sulit sekali tuh, karena setiap milimeter ada, misalnya diameternya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 terus setiap 1 milimeter. Nanti ditaruh di tengah-tengah misalnya si 9,5 mau masuk 9 mau masuk 10, pasti nggak masuk 9 dong, pasti masuk 10 kan. 10. Tapi kalau dilihat di 10 nggak masuk karena toleransinya sudah melewati itu gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah ini masih saja ada, kalau mungkin di sidak atau diperiksa di toko-toko atau di lapangan barangkali masih ada ya, barangkali ya. Saya agak berani menyebutkan pasti ada, tetapi karena semua sekarang ini semuanya sebetulnya sudah ada, dari pemerintah sudah membentuk sebuah tim yang untuk terus mengawasi SNI wajib ini. Jadi SNI ini sekarang sudah wajib. Jadi perusahaan yang nggak memiliki PT SNI sebetulnya nggak boleh. Jadi semuanya harus berproduksi SNI, dan ini sudah ada tim untuk mengawal itu, gitu ya. Jadi sudah ada sanksi hukumnya dalam hal ini. Jadi kalau yang melanggar sudah bisa dituntut lah istilahnya gitu. Bahkan saya dengar di Surabaya itu truk keluar dari pabrik aja bisa di stop polisi. Polisi bukan bawa pistol, bawa sigmat. Buat ya, menangkap. Buat ngecek. Ya. Ya, itu peluang pelanggaran. Gitu. Ya. Ini mengenai SPPT SNI ya. Nah, kita juga di dalam proyek-proyek yang kita supply baja tulangan betonnya, kita biasanya pasang billboard di sana. Bangunan ini menggunakan baja tulangan beton CS, kemudian kita bawahnya gede-gede tulis hanya pergunakan besi beton standar SNI gitu ya. Gitu. Jadi kami ikut mengkampanyekan itu gitu ya. Nah, oleh karena itu di tahun 2008 kami sudah juga mendapat penghargaan SNI Award, sebuah penghargaan tinggi untuk produk dan untuk company yang terus konsisten dan menerapkan standar SNI. Nah, kemudian di laboratorium kita, selain kita mengawal produksi terhadap proses produksi dan kualitasnya, laboratorium kami itu sudah terakreditasi, jadi sudah menjadi laboratorium independen. Mungkin ada yang bertanya ya, loh bagaimana, you produksi sendiri, dites sendiri kan pasti masuk ya. Nah, tidak demikian, bahwa untuk mendapatkan akreditasi dari laboratorium ini sangat ketat sekali pemeriksaannya, dan kita punya kewajiban untuk terus mengadakan profisiensi. Profisiensi itu maksudnya perbandingan antar laboratorium yang terakreditasi. Ya, jadi kami juga bekerja sama dengan laboratorium DKI, dengan LUK sekarang, yaitu pokoknya dengan seluruh laboratorium yang terakreditasi, kita harus selalu berapa bulan sekali itu melakukan uji banding profisiensi, gitu ya. Nah, ini juga atas dasar kebutuhan sebetulnya banyak customer kami yang mengeluhkan bahwa mereka kalau sedang membangun sebuah konstruksi, kan kadang-kadang di stop dulu, ini harus ada pemeriksaan misalnya, bajanya harus diuji. Nah, sementara di laboratorium akreditasi yang ada, itu antriannya panjang. Antriannya tuh sampai 2 minggu, 3 minggu. Nah, ini yang sangat-sangat sebetulnya memprihatinkan, karena bangunan itu apakah harus nunggu segitu baru boleh dicor? Nunggu 2 minggu kan? Nah, kalau nggak bisa nunggu, langsung dicor. Begitu dites hasilnya besinya nggak masuk bagaimana? Apa harus dibongkar lagi? Itu sulit ya. Oleh karena dasar itu, karena fasilitas kita sangat memungkinkan, dan kita juga diuji oleh badan-badan akreditasi, memenuhi persyaratan, manajemennya juga memenuhi persyaratan, maka kami juga diberikan sertifikat akreditasi untuk laboratorium independen. Dan kami menjanjikan kepada customer, pokoknya kalau tes di kami masuk pagi, tunggu saja, kami kasih ruang tunggu, boleh makan juga, tapi sore hari langsung siang hari bisa diambil hasilnya, gitu ya, bisa ditunggu. Itu laboratorium untuk chemical composition maupun untuk laboratorium uji mekanis. Nah, kita masuk kepada ini penjelasan ini sebetulnya memang agak teknis. Saya berusaha menjelaskan yang gambaran yang gampangnya saja supaya kita semua paham bagaimana baja tulangan beton itu diproduksi, kemudian dibentuk kualitasnya dan sebagainya. Nah, saya mencoba menjelaskannya dengan ini, tetapi kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan dipotong saja untuk mempertanyakan, untuk memperjelas, untuk konfirmasi, nggak masalah. Ya. Jadi ini persoalan kualitas baja pada baja tulangan beton. Jadi di pabrik
kami tadi yang disebutkan bahwa skopnya kita steel melting itu hasilnya dari bahan baku menjadi balok baja. Ini bahan setengah jadi untuk sebelum digiling. Kemudian ini baja tulangan betonnya. Kemudian kita juga sedang mengembangkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu high strength, low alloy, yaitu baja-baja yang memerlukan khususnya misalnya baja yang dipakai untuk baut, high strength, high tensile bolt, atau komponen-komponen mesin yang lain. Kami sudah mengembangkan ke arah sana. Ini atas dasar juga saat ini pemerintah kan sedang menggalakkan TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri, sehingga banyak perusahaan baut dan sebagainya yang tadinya 100% import, saat ini kita sudah harus memproduksi sendiri. Jadi ini bagus juga untuk perkembangan nasional kita. Nah, soal baja, sebetulnya baja itu akan memiliki kontribusi di semua bidang ya. Ada peralatan pertahanan, ada transportasi, ada infrastruktur, ada building, ada information technology, ada alat-alat rumah tangga, ada alat-alat konstruksi. Nah, kami di sini akan fokus kepada infrastruktur, building, dan mungkin sebagian dari transportation. Transportation itu maksudnya bukan alat transportasinya, tetapi infrastruktur transportasinya. Contohnya seperti truknya, railway-nya, gitu ya. Kami akan berkontribusi di sana. Nah, ini sedikit penjelasan saja latar belakang, karena orang suka tanya kan, apa sih bedanya besi sama baja? Gitu ya. Besi sama baja itu bedanya apa? Nah, sebetulnya yang disebut besi itu yaitu besi yang kadar karbonnya masih di atas 3%. Masih 3%, itu bukan baja yang bukan besi yang siap pakai ya. Itu sebenarnya besi yang masih harus diolah lagi, atau sering disebut crude steel. Baja kasar, besi kasar ya. Crude steel itu di dalam proses itu harus di refining lagi, harus dilakukan treatment lagi. Nah, itu kalau besi dihasilkan dari iron ore, biji besi, yaitu biji besi dengan proses reduksi itu dimasukkan prosesnya dalam blast furnace atau dapur tinggi, hasilnya adalah hot metal. Nah, hot metal ini yang akan diproses refinery-nya di BOF atau basic oxygen furnace, baru menghasilkan steel. Kemudian juga ada proses yang kedua, yang smelting, itu namanya proses corex atau finex, itu sama, dari iron ore, hasilnya hot metal juga sama, baru masuk ke converter untuk refinery. Yang ketiga, dari iron ore itu dibentuk pellet atau dibentuk lamp ore, kemudian dimasukkan ke dalam dapur reduction. Nah, hasilnya itu sponge iron, ada hot briquette iron, cold briquette iron, itu baru bisa diproses di electric arc furnace. Jadi melalui proses reduksi dulu. Kalau dari ore langsung masuk ke arc furnace itu belum bisa, tidak bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya ini yang recycling atau proses yang ada di kita adalah kita akan fokus di sini, yaitu dari recycling, yaitu dari bahan baku scrap, kemudian diproses dalam electric arc furnace. Kalau bahan baku scrap itu Pak, maksudnya itu potongan-potongan besi yang udah bekas gitu ya Pak ya? Atau bagaimana? Betul, jadi scrap itu adalah sebetulnya demolition ya. Demolition, jadi misalnya pembongkaran bangunan, kemudian ada alat transportasi, kapal, atau mobil, atau apa yang sudah discrapkan gitu ya. Itu seperti itu biasanya diproses, dicincang begitu, kemudian diseleksi antara kotoran dengan bajanya, yang non metal sama metal. Nah, itu baru menjadi bahan recycling untuk pabrik yang berproses menggunakan arc furnace. Nah, di sini saya coba jelaskan alur prosesnya. Ya, sekaligus kita bisa lihat ya bagaimana kita memperhatikan dalam hal kualitasnya, quality controlnya maksud saya. Jadi bahan baku kita scrap, betul tadi yang ditanyakan Pak Rocky, bahwa itu sebetulnya memang baja besi tua lah ya, besi tua. Tetapi yang disebut scrap itu sebetulnya jenisnya banyak sekali Pak. Orang cuma tahunya scrap besi tua, tapi itu jenisnya bermacam-macam dan itu ada standar internasionalnya. Ada standar internasional khusus untuk scrap. Ya, jadi scrap itu tentu saja dari awal kita proses itu scrap itu sudah mulai dipilah-pilah. Ya, jenis scrapnya apa gitu ya. Nah, kemudian quality control di sini sudah berperan nih dalam hal seleksi pemasukan raw material. Kemudian pada saat mau diproses itu dilakukan pengisian ke dalam keranjang pengisian ini. Nah, di sini sudah terjadi pencampuran. Jadi antara scrap ini itu harus ada layering. Mulai di layering gitu ya, diisi tahap lapis demi lapis. Ini untuk membantu dalam proses peleburan nanti. Jadi itu pun dari segi jenis
raw materialnya sudah dilakukan mixing, namanya scrap mixing. Baru scrap yang setelah mixing ini kita charge, kita masukkan ke dalam dapur busur listrik. Ini yang disebut EAF atau Electric Arc Furnace atau dapur busur listrik. Nanti kita bicarakan bagaimana cara kerjanya. Nah, setelah scrap itu seluruhnya mencair, kemudian baja cair ini dituang ke dalam bejana yang untuk menampung baja cair yang kita sebut ladle. Kemudian baja cair ini ditampung dalam ladle. Nah, sebelum dituang, kita ada pemeriksaan juga. Di sini di Q2, ini saat scrap itu melebur seluruhnya, satu batch itu biasanya kalau kita kapasitasnya itu 80 ton batch-nya. Itu diisi scrap sekitar 88 sampai 90 ton. Nah, pada saat 90 ton itu mencair, itu diambil sampel, kirim ke laboratorium, kita lihat apakah hasil inisial komposisi dari scrap ini ada sesuatu yang abnormal atau tidak. Ya. Kemudian ada pengotor yang masih terlalu mencolok atau tidak, itu bisa dilakukan pembersihan di proses peleburan pertama ini. Kemudian temperatur dinaikkan, kalau sudah memenuhi syarat, kemudian baja cair ini setelah mencapai temperatur untuk bisa dituang, sekali lagi sebelum dilakukan penuangan, diambil sampel sebelum penuangan, yang kedua. Baru dituang bajanya, cairannya, nah baru kita geser ke proses yang kedua, yaitu kita yang sebut ladle refining furnace. Ini prosesnya namanya secondary metallurgical process. Nah, disinilah sebetulnya proses baja atau kualitas baja itu dibentuk, yaitu di ladle refining furnace. Jadi ini tugasnya melebur, yang ini tugasnya merefinery. Nah, di dalam ladle furnace ini terus dilakukan juga sampling inisial sebelum dilakukan penambahan material, kemudian dilakukan penambahan material, kemudian dilakukan pengadukan, kemudian diatur temperaturnya. Nanti kita akan sedikit lihat lebih detail di penjelasan slide berikutnya. Nah, setelah memenuhi persyaratan komposisi kimia sesuai dengan standar, baru dikirim ke proses yang ketiga, yaitu pencetakan. Pencetakan di sini dilakukan di continuous casting mesin. Nah, pencetakannya ini dilakukan secara continuous. Jadi seperti orang buat sosis atau Jadi ini dituang terus-menerus ini selama proses perjalanan ini solidifikasi, kemudian besi yang panjang ini dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan nanti di pabrik atau di proses berikutnya. Nah, hasil daripada casting ini adalah billet. Pada saat casting ini juga kembali, quality control akan mengambil sampel final. Artinya ini sampel final ya. Komposisi yang di casting itu sudah menjadi komposisi yang final yang nantinya akan dicantumkan di dalam mill certificate kita. Nah, ini kemudian di proses berikutnya setelah jadi billet, itu juga quality control akan memeriksa secara fisik. Apakah ada fisik dari hasil casting. Kemudian kalau tidak, kemudian masuk ke proses yang berikutnya, yaitu masuk ke dapur reheating furnace. Billet itu akan dipanaskan kembali sampai temperatur lunak, kira-kira 1100 derajat. Baru dilakukan digiling, di rolling sampai menjadi finish product. Pada saat rolling ini karena prosesnya ini sangat cepat, satu batang billet yang 9 meter itu kira-kira tergantung ukuran ya. Kalau ukuran yang misalnya 16 atau 19 itu dalam waktu 1 menit sudah satu batang 9 meter itu tergiling semua menjadi berapa banyak batang ukuran 19 misalnya ya. Nah, tetapi dari waktu ke waktu, mungkin 20 menit sekali, 15 menit sekali, ini di sini quality control mengambil sampel, dipotong, kemudian dicek timbangannya, berat kilogram per meternya, kemudian dicek diameternya, jarak sirip, tinggi sirip, dan sebagainya. Itu secara fisik maupun secara itu diperiksa. Juga ada sampel yang diambil, yang dikirim ke laboratorium untuk dilakukan uji mekanisnya. Ya, jadi dalam satu batch itu 80 ton itu di sini secara kontinu waktu ke waktu itu dilakukan pengambilan sampel untuk diperiksa secara geometrik maupun diambil sampel untuk nantinya akan menjadi hasil tes uji mekanis. Nah, setelah itu masuk ke finishing line. Di finishing line sini dihitung, dipacking, dibendel, kemudian dilakukan labeling untuk masing-masing bendel itu ada labelnya. Kemudian masuk ke stockyard, siap untuk delivery. Nah, pada saat delivery selalu kita sertakan mill certificate. Kalau ada yang tidak menyertakan mill certificate atau kalau tidak ini boleh itu dipertanyakan kemana itu, dari mana itu gitu ya. Mungkin saja transporter, mungkin apa, tetapi dari pabrik selalu kita dokumenter bahwa keluar dari pabrik itu metal tag-nya lengkap, tiap bendel, kemudian mill certificate itu ada. Kecuali ada customer yang memang mill certificate tolong jangan
sertakan sama sopir, tetapi akan diambil sendiri atau bagaimana itu permintaan ya. Tetapi pada prinsipnya keluar dari pabrik itu ada mill certificate. Nah, ini secara flow proses pabrik yang ada di Cakra Steel, yaitu steel melting dari raw material sampai billet, kemudian rolling mill dari billet sampai ke besi beton. Gitu. Artinya itu kalau di rolling mill itu untuk menghasilkan satu batang tulangan hanya butuh waktu hitungan menit ya Pak ya? Dari untuk billet gitu. Betul. Jadi kalau satu billet di dapur rolling mill kita tuh sebetulnya panjangnya tuh 9 meter Pak. Jadi billet di sini akan dipotong 9 meter, kira-kira kalau untuk itu beratnya 1 ton gitu ya, 1 ton. Jadi itu kalau tergantung dari ukuran, kalau bikin 10 mili ya, satu batang billet itu akan jadi mungkin berapa puluh batang besi beton ukuran 12 meter ya. Tapi kalau makin besar ya, satu batang billet itu mungkin jadi berapa puluh batang besi baja tulangan beton yang panjangnya 12 meter. Gitu. Karena nanti ada penjelasan juga bagaimana terjadinya itu. Ya, ada lagi mungkin Pak? Lanjut dulu Pak. Ya. Nah, ini sebagai gambaran cross section apa yang disebut electric arc furnace, yaitu sebuah bejana tumpu ya. Tumpu di mana tumpu itu di sini dilapisin dengan batu tahan api, di sini dilapisin dengan water cooled panel. Kemudian tutupnya juga water cooled panel. Terus ini yang 3 ini elektroda. Jadi kerjanya dari tumpu ini adalah seperti las listrik sebetulnya. Ya, las listrik itu ada transformer, ada elektroda, kemudian ada metal yang dilebur, yang dicairkan, gitu ya. Nah, jadi ini elektroda, ruangan scrap pada saat diisi pertama ini penuh dengan scrap, kemudian elektroda akan masuk. Nah, di sini busur listrik itulah yang melebur scrap atau bahan baku itu sampai mencair. Nah, cairannya ditampung di sini. Ini cara kerjanya ya. Kalau las itu 150 ampere, kalau ini 35.000 ampere. Jadi elektroda besar sekali. Jadi suaranya pun seperti suara ledakan-ledakan gitu ya kalau di dalam proses produksinya itu seperti melebihi 120 dB suaranya, makanya itu ada proteksi khusus untuk masuk ke dalam pabrik di sini. Nah, kemudian liquid steel nanti dituang ke dalam ladle. Nanti ada penjelasan lebih detail dalam hal ini. Ini sekedar mengenal saja apa itu electric arc furnace. Nah, ini sebetulnya proses yang terjadi di electric arc furnace. Selama proses ini ada busur listrik di sini, kemudian scrap yang tadinya ada di sini, ini mencair. Nah, selama proses pencairan itu ini dibentuk flux. Flux itu ada slag. Ini perannya juga penting sekali flux itu, karena flux ini yang akan membantu proses untuk pemurnian, pembersihan baja. Jadi scrap itu kan ada yang tanya juga ya, scrap kan barang bekas, kan karatnya banyak gitu ya. Bagaimana itu caranya kan? Nah, itulah di sini pada saat proses peleburan itu disebut proses oksidasi. Nah, di sini ditambahkan material yang untuk pengikat untuk menjadikan slag, yaitu lime atau dolomit. Kemudian diinjeksikan juga karbon, kemudian juga diinjeksikan juga oksigen. Nah, di sanalah proses terjadi, proses untuk oksidasi itu, sehingga pada saat proses peleburan itu dengan proses oksidasi itu seluruh kotoran-kotoran, pengotor-pengotor lain dan yang tidak diperlukan itu akan terangkat, akan ditangkap oleh flux ini, oleh slag. Ya, kemudian juga ini elektrodanya menggunakan energi listrik, ada busur listrik di sini yang melebur, yang menaikkan temperatur. Kemudian juga ada chemical energy, yaitu natural gas dengan oksigen ini untuk membantu proses juga, mempercepat proses. Ya, kemudian ini batu tahan api di sini sekelilingnya. Nah, baru cairan baja ini nanti setelah memenuhi persyaratan baru dituang melalui lubang penuangan di bagian bottom atau bagian bawah daripada furnace itu. Nah, ini sekedar untuk memberikan perbedaan bagaimana teknologi EBT atau eccentric bottom tapping dengan yang konvensional tapping atau spot tapping. Nah, di dalam EBT ini sudah didesain sedemikian rupa teknologinya bahwa proses baja di sini termasuk tadi pembentukan slag, pembersihannya. Slag itu akan dibuang lewat belakang, lewat pintu pembuangan slag. Baja yang dituang di sini betul-betul baja, hanya cairan baja yang sudah bersih saja. Ya, karena slagnya akan ditahan di dalam dapur, dibuang dan ditahan di dalam dapur. Sisanya yang dituang adalah hanya clean steel, jadi baja yang bersih saja. Ini baru dari electric furnace. Tapi untuk yang konvensional furnace yang menggunakan spot, ada juga arc furnace yang menggunakan spot atau induction furnace. Nah, ini prosesnya liquid steel dengan kerak kotoran yang ada di dalam dapur ini, itu pada saat penuangan akan dituang seluruhnya ke
ke dalam ladle. Jadi masih seluruh apa adanya dituang. Yang kedua, kalau di sini kita hanya still saja nanti akan diproses lebih lanjut dalam secondary metallurgical process. Yang di sini pembentukan grade-nya itu betul-betul atas dasar estimasi. Ya, karena cairannya ini berapa kan tidak ada yang tahu persis ya. Hanya estimasi. Pada saat penuangan, pada saat itu juga harus dilakukan alloying, penambahan alloynya atau pengaduannya. Jadi kalau sudah terjadi kelebihan, kekurangan dan sebagainya, sudah tidak akan bisa diapa-apakan lagi. Ya, komposisinya ya apa adanya, sudah seperti itu gitu ya. Ini perbedaannya. Nah, jadi perbedaan yang utama adalah di teknologi di CS menggunakan ultra high power high speed melting. Ini tentu saja untuk penghematan energi. Kalau yang di konvensional tentu saja refiningnya atau pemurniannya atau apa dilakukan di furnace, sehingga ini memakan waktu yang lama, tentu saja akan memakan energi yang lebih besar. Kemudian ini juga yang sangat penting, ya, bahwa di dalam proses EBT electrical furnace ini ada retaining steel dan slack operation yang tadi saya sebutkan, bahwa slack operation ini sangat penting karena bikin baja itu sebetulnya juga bikin slack yang bagus gitu ya. Jadi slack yang bagus itu artinya bajanya bersih, bagus. Nah, di sini tidak ada opportunity, tidak ada kesempatan untuk slack operation. Kemudian kita hanya tap besi yang dikeluarkan itu besi yang bersih, liquid clean steel, yang di sini dituang seluruhnya, baja berikut slack-slacknya dituang semua ke dalam ladle. Kemudian yang kita lakukan di sini 70-80% baja paduannya itu sudah dilakukan pada saat tapping juga sama, tetapi sisanya 20-30% itu akan dilakukan trimming atau adjustment di dalam proses yang berikutnya. Yang di sini tadi saya bicarakan bahwa 100% itu tergantung daripada estimasi apa yang terjadi, ya sudah terjadilah gitu ya, nggak bisa diapa-apakan lagi. Pak Agus, ya. Mau nanya Pak, kalau itu retaining steel dan slack operation itu kan artinya jadi keunggulan ya, jadi satu keunggulan. Betul. Di sistem ini ya, ya. Di sistem electric furnace ini. Ya. Pertanyaannya mungkin nantinya ini slack ini jadi akan dibuang saja gitu Pak, jadi benar-benar jadi limbah gitu Pak, atau ya, atau seperti apa Pak penanganannya itu Pak? Ya, nah slack itu betul akan menjadi limbah kita, tetapi sebetulnya kami sekarang ini limbah ini juga harus tidak boleh dibuang begitu saja ya. Ya. Jadi limbah itu harus dilakukan proses juga. Kita memiliki fasilitas slack processing. Jadi slack processing itu slack itu di crushing, kemudian kembali kita akan seleksi menggunakan separator yang masih ada steel baja yang kebawa, splashing mungkin apa yang kebawa di slack, itu akan dipisahkan untuk menjadi kita akan masukkan kembali ke proses. Nah, slacknya sendiri, oksida yang ada dalam slack itu di crushing kemudian di screening. Sekarang sudah ada standarnya, SNI-nya sudah keluar, yaitu SNI untuk slack hasil proses baja ya. Karena slack itu kalau di crushing kemudian di screening menjadi ukuran tertentu, itu material yang sangat-sangat bagus untuk discourse sebetulnya. Oh, bisa dimanfaatkan tadi apa ya? Bisa dimanfaatkan. Okay. Dan itu tidak ada unsur-unsur yang beracun, tidak ada. Ya, karena itu oksida mangan, oksida kapur, oksida yang lainnya yang memang ada di dalam soil kita, tanah kita ada semua. Jadi slack itu adalah bahan untuk discourse yang sangat baik. Jadi untuk pengerasan jalan, untuk pengerasan gudang, untuk pengerasan itu sangat-sangat baik. Jadi sudah bisa dimanfaatkan Pak sekarang Pak, dan sudah ada standarnya. Tapi yang baru mau memanfaatkan secara resmi PUPR. Yang lainnya mungkin sudah dimanfaatkan, tapi yang nggak resmi lah gitu, buat urukan-urukan gitu ya. Iya, buat nguruk sesuatu mungkin Pak. Ya, tapi itu barang yang bagus, artinya sangat keras ya, sangat padat gitu ya pada saat mengurukan itu. Gitu. Pak, silakan. Ya. Nah, saya ingin jelaskan sedikit pembentukan kualitas baja di dalam tadi yang saya sebut secondary metallurgical process atau ladle refining furnace. Jadi baja yang dicair dari electric arc furnace tadi bukan itu sudah jadi langsung di casting, tidak. Kita 100% harus melewati ladle refining furnace. Apa yang dilakukan di ladle refining furnace? Pada saat baja belum diproses, itu pertama-tama diambil sampelnya, diukur temperaturnya, diambil sampelnya. Kemudian pada saat itu pertama-tama kita harus bentuk lagi slack di sini, slack sintetis. Ya, jadi proses pemurnian itu masih juga dilangsungkan tadi di proses pertama maupun di proses yang secondary. Ya, dari di sini masih ada desulfurisasi, deposporisasi masih dilakukan. Jadi sisa-sisa pengotor yang masih ada pun masih bisa ditarik di sini. Kemudian
setelah diambil sampel, baru kita tentukan komposisi awalnya seperti apa, kemudian harus ditambahkan apa, gitu ya. Nah, pada saat itu setelah tahu komposisi awalnya, kita lakukan alloying, tambahkan paduan-paduannya, misalnya karbon, mangan, silikon, kadang-kadang diperlukan vanadium, dan paduan-paduan yang lain. Nah, selama itu terus akan dipanaskan juga menggunakan sama dengan unsur listrik dan diaduk. Dari bawah itu ditiup gas argon, di mana itu untuk terus selama proses dilakukan itu diaduk ya, sehingga homogenitas dari seluruh batch ini akan terjamin bahwa itu akan merata. Yang kedua, kotoran-kotoran yang masih juga terbawa di dalam liquid steel ini akan terangkat, kemudian akan ditangkap oleh synthetic slag ini. Ini gambaran ladle furnace, ini ladle-nya, ini elektrodanya, ya. Ini secara gambar penampangnya seperti ini, cara kerjanya. Nah, apa yang dilakukan seperti tadi, pertama dituang liquid metalnya ke dalam ladle, kemudian ini sudah mulai dilakukan pengadukan, diambil temperatur, diambil sampel, kemudian ini dilakukan pembentukan slag sintetis, yaitu dengan menambahkan CaO dengan ladle synthetic flux. Ini, kemudian ini akan terbentuk flux lagi atau slag lagi di atasnya untuk menangkap kotoran-kotoran. Baru dilakukan, kita istilahkan oxygen kill. Jadi yang masih reaksi masih belum selesai di dalam proses pertama tadi itu di kill di sini. Dilakukan dengan oksidator sehingga oksigen itu semua sudah termakan, ya, tidak ada proses lanjutan, sehingga adjustment dari komposisi nantinya tidak ada kesulitan. Setelah itu oksigen di kill, baru kita lakukan penambahan paduan lagi, tambahkan mangan, ditambahkan neobium, silikon, dan kalsium silikon dan sebagainya, sambil terus diaduk ya, Setelah proses atau komposisi ini komunikasi dengan laboratorium sudah memenuhi standarnya, baru dilakukan adjustment temperatur sesuai dengan kebutuhan proses berikutnya, yaitu nanti pada saat dilakukan pencetakan atau casting. Jadi di sini ada proses yang disebut secondary metallurgical process. Ini yang juga membedakan ya, karena produk dari CS itu 100% kita melalui proses ini. Tidak untung-untungan ya, tidak untung-untungan, tetapi betul-betul ditrim, di-adjust sedemikian rupa sampai sangat presisi bisa tercapai komposisi itu. Nah, apa yang dihasilkan di dalam ladle refining furnace itu ini tadi sudah ya, bahwa ada forming slag, ada deoxidation, ada alloying, ada desulfurisasi, ada homogenization dengan diaduk dengan gas argon, kemudian steel setting untuk setting dari sampel-sampel nantinya akan di-adjust itu. Kemudian untuk degassing ini hanya untuk grade-grade tertentu saja. Kemudian temperatur setting untuk proses berikutnya. Nah, jadi apa yang didapat di dalam proses refining itu adalah seperti ini. Ini kita terus monitoring ya. Dari sampel ke sampel itu terus monitoring. Misalnya untuk baja grade 420B itu standar karbonnya range-nya dari 26 sampai 32. Kita harus bermain di sini. Yang hasilnya kita jamin tidak ada yang keluar dari di bawah 26, tidak ada yang keluar dari di atas 32. Itu semua akan ada di range ini. Kemudian kadar silikon ditentukan 16 sampai 25, dia juga akan bermain di sini. Ini penting, yang mangan yang membentuk kekuatan baja. Ini akan terbentuk seperti ini, range-nya 60 sampai 88, itu juga akan terbentuk tasaran yang presisi bisa didapatkan di sana. Ini untuk fosfor sulfur, pengotor yang menimbulkan sifat brittle pada baja, ini juga dikontrol harus dalam range. Ya. Saya juga udah tanya sama Bu Suri berapa. Nah, ini sebagai quality assurance, apa yang didapatkan melalui ladle refining furnace adalah komposisi yang bisa diatur sedemikian rupa, sedemikian presisi. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ada yang di sini, ada yang di sini, satu sasaran saja ya. Memang untuk mass production tidak bisa satu alasannya ya. Tetapi yang kedua, karena kita menggunakan baja recycling, kadang-kadang atau sering atau selalu terjadi bahwa di dalam bahan baku itu sudah ada paduan. Sehingga kita menyesuaikan, kalau paduan yang terbawa oleh bahan baku berapa, kita bisa lakukan adjustment di dalam komposisi yang kita sedang setel atau sedang trimming di ladle refining itu. Nah, kemudian ini gambaran secara skematik proses casting. Setelah dari ladle furnace tadi cairan baja mutunya sudah jadi, dikirim ke continuous casting machine. Ini molten steelnya kemudian dituang ke dalam tandis, kemudian dari tandis kemudian dikucurkan masuk ke dalam cetakan yang secara continuous ini akan dicetak
terjadi solidifikasi pelan-pelan sampai seluruhnya 100% solid, baru di sini dipotong dengan panjang sesuai yang diinginkan. Nah, kenapa lewat tandis? Tandis ini sebetulnya sebagai akumulator dan distributor. Karena kita memiliki cetakan ini dalam satu mesin itu ada 5 jalur. 5 jalur pencetakan ya. Kalau ladle kan satu pancuran masuk ke tandis, ini sebagai stabilizer di sini seperti akumulator untuk mengatur speed kecepatan casting di sini. Nah, kemudian 5 jalur pencetakan itu akan secara bersama-sama terus di casting secara kontinu. Ini gambaran dari continuous casting mesin. Di casting floor-nya ini ladle di support oleh ladle turret. Nah, ladle meja ini bisa berputar ya. Meja ini bisa berputar. Jadi kalau ini sedang casting, di sini sudah habis, di sini sudah siap satu lagi yang ladle yang baru, ini langsung diputar casting lagi sehingga casting ini tidak terinterupsi, tidak terputus, bisa terus dilakukan casting secara kontinu. Nah, kemudian ini tandisnya, ini ladle, ini tandis, kemudian ini mold di sini. Kalau kita lihat mesinnya dari depan itu ini ladle, di sini tempat casting floor, tempat operator castingnya ada di lantai di sini. Kemudian turun ke bawah itu, selama turun ke bawah itu ada pendinginan, secondary cooling, sampai besi itu seluruhnya menjadi solid, kemudian dipotong sesuai dengan panjang yang diharapkan untuk proses berikutnya. Jadi di sini temperaturnya masih 850 kira-kira, keluar dari casting mesin tetapi sudah seluruhnya solid. Hasilnya ditampung di cooling bed atau meja pendinginan. Ini billet yang habis dari casting masih temperatur 800, kemudian didinginkan pelan-pelan sampai kira-kira 400 derajat atau 350, baru bisa diangkat dengan magnet untuk masuk ke stockyard. Kemudian billet itu proses berikutnya adalah masuk ke rolling mill. Di sini ada reheating furnace, jadi billet masuk ke reheating furnace, dipanaskan kembali sampai temperatur lunak, temperatur rolling yaitu 1100-1050 kira-kira, baru dilakukan rolling dari ukuran balok sampai ukuran besi produk jadi. Ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu roughing mill, intermediate mill, kemudian finishing mill. Itu ukurannya beda-beda ya Pak, rollingnya ya? Berarti. Betul. Itu ada grup-grup nanti Pak, ada grup-grup untuk ukuran. Jadi misalnya grup misalnya 10 sampai 13 itu konfigurasinya seperti ini. Kemudian nanti 16 sampai 19 konfigurasinya berbeda lagi gitu ya. Jadi makanya ukuran-ukuran itu harus diatur schedule-nya sedemikian rupa karena ada konfigurasi posisi roll ini yang harus diatur. Nah, kira-kira proses rolling itu prinsipnya seperti ini sih, reduction ya. Jadi dari besar digiling menjadi kecil. Nah, selama proses digiling ini sebenarnya terbentuk molekulnya yang menjadi lebih bagus ya. Grain size-nya juga menjadi lembut sehingga terbentuk kekuatan juga di sini. Jadi yang pertama pembentukan kualitas sudah 80-90% dilakukan di ladle furnace untuk komposisi kimia. Selanjutnya kekuatan selanjutnya dibentuk di dalam proses rolling mill. Proses redaksi kira-kira seperti ini billet misalnya ya. Baloknya ini ukuran 120 kali 120. Kemudian masuk ke roll pertama kecil menjadi 90 kali 90, masuk lagi berikutnya menjadi 80 dan prosesnya itu ada diamond, oval terus dibolak-balik begitu, digencet-gencet sampai akhirnya pada tahapan yang terakhir ini sudah menjadi finish product. Ini sudah menjadi round bar gitu ya. Ada 15 di sini contohnya ya, tetapi kita untuk produksi yang paling kecil 8 mm itu ada 19 tahapan. Ini gambaran ilustrasi mesin rolling mill secara tandem, dari roll pertama, kedua, ketiga itu langsung digilingnya secara tandem dari awal sampai akhir. Itu yang tadi saya sebutkan, kalau satu batang 9 meter itu kira-kira kalau ukuran 16, 19 itu cuma 1 menit digiling sudah menjadi besi beton, baja tulangan beton. Ya. Ini sudah jadi produk jadi di cooling bed. Nah di sini masih panjangnya masih kelipatan dari 12 meter, misalnya kelipatan 3 kali 12 meter ya, mungkin atau 5 kali 12 meter, masih panjang ini 60 meter. Kemudian didinginkan secara normal, secara perlahan. Nah, kemudian apa yang didapat di dalam proses ini seperti ini ya. Tadi kan komposisi kimia ya. Ini mechanical properties-nya pun kita sesuai sasaran. Misalnya 420B itu minimum yield point di 420, maksimum di 500. Karena 520 itu sudah punya standarnya sendiri, grade 520. Jadi kita akan kontrol betul-betul tuh di dalam range ini. Tidak ada yang melewati kurang dari minimum, tidak ada yang melewati dari maksimum.
itu akan secara homogen, akan terkontrol di dalam hasil pemeriksaan sampel-sampel yang terus kita ambil selama proses. Ini tensile strength juga sama, ini yield strength. Kemudian ini rasio penting sekali. Jadi di dalam SNI yang baru itu rasio diharuskan tensile strength dibagi dengan yield strength itu minimum 1,25 ya. Tapi rata-rata bisa dihasilkan 1,4, 1,3 dan 1, nah ini produk yang dihasilkan oleh Cakra Steel itu ada inisial pabrik, ada diameter, ada standar, kemudian ada grade. Ini yang membedakan juga bahwa seluruh produk Cakra Steel itu kita cantumkan grade. Jadi ini tidak mandatori, tetapi kita lakukan. Kenapa? Ya karena kita yakin dengan produk kita gitu ya, bahwa itu tidak ada yang keluar dari itu. Makanya kita berani cantumkan. Nah, pada saat penyusunan SNI untuk memperjuangkan ini supaya tercantum di dalam produk itu luar biasa sulit ya, tapi akhirnya berhasil. Hanya sekarang sampai di sini yang mandatori. Yang mandatori sampai di sini, yang ini tidak mandatori. Tapi kita lakukan. Kemudian SNI. Ya. Saya mau tanya. Nah, untuk grade-nya sendiri berarti semakin besar semakin tinggi gitu ya Pak grade-nya? Semakin besar semakin tinggi. Tidak. Iya, nilainya. Size-nya maksudnya. Oh, ini yang 420 dan 520 ini? 420. Ya. Jadi 420 ini ya size-nya mulai dari 10 sampai 40. Yang 520 ya mulai dari 10 sampai 40 diameternya ya. Jadi grade berbeda dengan size ya. Ini size, ini grade. Jadi ini untuk size yang sama 22, ada grade 420, ada grade 520. Nah, berarti kalau yang grade 520 itu yang lebih tinggi grade-nya. Berarti Pak. Betul. Semakin besar angkanya semakin tinggi ya. Iya, betul ya. Karena 420 itu menyatakan minimum tensile minimum yield strength. Jadi yield strength-nya minimum itu 420 itu maksudnya 420 MPa gitu. Oh, okay. Yang 520 itu 520 MPa minimum ya. Gitu. Nah, ini grade dari SNI ada BJTP 280, ada BJTS 420A, 420B, 520, 550 dan sekarang sudah ada sampai 700 bahkan. Tapi ini masih jarang sekali yang minta yang berani memakai karena ini sangat memerlukan supervisi yang sangat ketat mungkin di dalam konstruksi ya. Nanti orang-orang konstruksi bisa lebih jelas menjelaskan. Bagus. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Ahmad. Iya, bagus. Ya. Kalau dari proses itu, ya keseragaman atau dari sisi berat itu tergantung dari apa ya Pak? Karena begini Pak, karena gini ada beberapa hal-hal yang kita hadapi. Bahwa standar SNI atau industrial ini memiliki ring, ya, memiliki ring antara ini sama ini, gitu ya. Terus bahwa pada kadang-kadang kita menghitung berat di dalam progres kita ke owner itu dengan SNI Pak. Ya misalnya kalau besi 10 atau besi 12 sekian lah saya lupa berapa per itu. Nah kemudian kontrak itu katakan bahwa berat besi misalnya gitu akan dihitung berdasarkan hasil tes lapangan. Lah mostly itu Pak, itu hasil berat yang ada di lapangan yang kita beli besi-besi itu berada pada ring bawah Pak. Jadi terkoreksinya banyak. Ya. Jadi SNI memiliki toleransi, ya kan? Satu, ya itu pertama sebenarnya berat itu tergantung dari tadi proses ngencengin atau ngejas rolling itu atau bagaimana ya Pak? Sehingga kok kayak rasa-rasanya saya jadi gini, wah ini disetel di pada ring bawah aja, tapi pada saat nanti ada kontrak-kontrak yang kita tidak cermat, sehingga cara pembayarannya tidak sama. Kami membayar ke supplier, katakanlah ke Cakra itu pada ring atas yang standar, tapi kemudian diambil sampel oleh owner pada ring bawah, jadi ada selisih. Dipengaruhi berat itu, ya dimain di tengah-tengah, jangan di ring bawah begitu kira-kira. Pak. Biasanya di tengah sih Pak. Kita kan namanya proses rolling itu kan, roll itu kan ada ausnya ya Pak ya. Jadi nggak berani lah main di ring bawah, nanti terlalu bablas nggak bisa. Jadi, tapi faktanya itu ada di ring bawah. Ya kalau banget goyang-goyang begitu. Ya betul. Kalau untuk mass production itu memang selalu pakai range Pak. Nggak mungkin ada sasaran tunggal ya Pak ya. Nah, tapi yang penting Bapak periksa range itu ada di dalam standar, mestinya range bawah. Nah kalau range bawah kan nanti Bapak anggap bahwa wah ini besinya kecil kan. Ya kalau besinya kecil itu kan masih ada tes berikutnya Pak, kekuatan kan. Nah tes kekuatan besi itu kan dibaginya menjadi diameter nominal sebetulnya. Jadi tetap masih pada safe side gitu ya, safe side gitu. Izin Pak, kalau untuk yang kekuatan memang dari awal sudah akan terjadi tes ya.
yang menjadikan itu oke, go atau no go itu sudah pasti Pak dengan sampel randomly. Tapi pada saat ini kan dari perhitungan malah ujung-ujungnya duit ini yang bermasalah dari situ. Maaf, terima kasih. Terima kasih Pak Hamadi. Ya. Jadi yang penting yang kita kontrol adalah standar-standar yang memenuhi persyaratan. Kalau soal duit itu memang bisa aja ya dimainkan di mana-mana. Padahal sebetulnya kan kita tidak maksud untuk penghematan atau apa. Ya memang kebanyakan pabrik tentu saja memiliki satu standar. Nah, kalau misalnya melampaui daripada standar itu tentu saja ya ada kerugian di sana kan gitu ya. Jadi artinya tetap range itu harus masuk, kekuatan properti dan sebagainya itu harus masuk. Kemudian kalau soal besar kecil itu karena selalu diukurnya dari nominal diameter kecil, tapi kalau pembaginya itu gede tapi masuk ya artinya pada waktu itu ada di dalam safe side gitu ya, sisi yang safe. Tapi kalau terus timbangan actual gitu ya, timbangan actual itu sebetulnya tertulis di dalam terms ya, atau berdasarkan hitungan batang atau berdasarkan actual weight itu sebetulnya ada di dalam terms gitu loh. Jadi intinya sih dalam hal persyaratan dalam kontrak itu mestinya sih harusnya ada jelas di sana. Karena kalau kita kontraknya nggak mau pakai terms actual weight tetapi nanti diukurnya pakai actual weight ya nanti selalu ada dispute ya, ada diskrepansis. Gitu Pak. Semoga cukup menjawab ya Pak Ahmadi ya. Terima kasih Pak Ahmadi. Silakan ya, boleh lanjut jadi, Pak Agus. Masih ada 15 menit lagi. Cepat saja nanti saya silakan. Halo Mbak. Ya silakan Pak. Coba yang ring kecenderungan ke bawah mana ke atas, dan juga dua hal kita coba mencoba mewaspadai term of kontak Pak. Betul Pak. Betul Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Nah, tidak SNI saja, kita juga membuat grade-grade yang lain, yaitu misalnya ada New Zealand Standard, ada Australian Standard, ada ASTM, ada British Standard ya. Semua itu order yang pemesanan khusus kita bisa lakukan karena fasilitas yang ada di kita itu mulai dari bahan baku sampai testing peleburannya sendiri, rollingnya sendiri, sehingga semua bisa dilakukan, diatur, dan semua juga grade maupun ini sama ya. Inisial pabrik, ukuran, standarnya itu grade-nya itu tertulis di dalam emboss marking yang produk yang kita buat ya. Nah, kemudian itu tadi jaminan kualitas yang pertama adalah emboss marking. Jaminan kualitas yang kedua adalah metal labeling. Jadi setiap benda daripada produk kita itu selalu ada identifikasi produksinya. Itu ada ukuran, ada kelas baja, ada quantity batangnya, ada nomor hitnya, ada tanggal produksinya, nomor benda. Jadi ini semua data ini terekam terus di dalam sistem ERP kita. Kita menggunakan SAP. Ya, jadi akan terekam terus sehingga kalau terjadi sesuatu hal atau apa itu traceability itu akan bisa dilakukan sangat cepat dan sangat presisi, tidak salah gitu ya. Karena ini semua terekam secara computerized, secara sistem, bahkan sistem integrasi seluruhnya dari proses pabrik. Yang berikutnya pada saat delivery kita terbitkan mail certificate, di sana juga akan disebutkan customer-nya siapa, ini nomor hit, ukuran, kemudian quantity-nya berapa, komposisi kimianya, kemudian mechanical properties, kemudian juga ada bending test. Ada bending test, kemudian ada rasio. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ini penting untuk bangunan-bangunan yang mempersyaratkan tahan gempa itu sekarang oleh SNI sudah diadop bahwa rasionya harus minimum 1,25. Ya, itu penting juga untuk pemahaman kita semua bahwa bangunan tahan gempa itu harus kuat, tetapi harus lihat. Lihat itu maksudnya dia harus punya batas ulurnya sampai patahnya itu dia memiliki 1,25 minimum. Jadi ini sebagai kesimpulan konsep semi-integrated steel mill yang ada di Cakra itu ada satu steel melting pabrik peleburan, ada 2 rolling mill plant, ada 2 rolling mill, dua rolling mill, sehingga kita sangat fleksibel dalam hal memenuhi kebutuhan produk size ya maupun grade mutu baja, karena kita bisa nggak usah ngantrinya nggak usah terlalu panjang karena kita bisa main di dua rolling mill itu. Kemudian dengan teknologi EAF, electric arc furnace, dengan secondary steel metallurgy treatment-nya, kita memiliki fleksibilitas untuk memenuhi beragam kebutuhan kualitas baja. Seperti tadi di awal saya sebutkan, kita sekarang sudah banyak mulai permintaan baja-baja khusus ya, yang memerlukan komposisi khusus juga dan persyaratan-persyaratan khusus, karena kita buat sendiri, kita adjust sendiri, semuanya itu
kita bisa lakukan di pabrik. Kemudian kita berperan aktif dalam penyusunan standar SNI. Jadi jangan khawatir, kita tidak semena-mena mengikuti standar, apalagi mengakali standar, karena kita ikut nyusun gitu ya. Dan kita berjuang untuk itu, kita berjuang untuk menyusun standar itu. Gitu. Kemudian CS memiliki kemampuan untuk pengalaman memproduksi baja tulangan beton yang standar internasional, ASTM, British Standard, JIS, New Zealand, dan belakangan ini kami sedang diaudit untuk produk Korean Standard. Ini nggak mudah juga ya, seperti JIS, Korean Standard itu nggak mudah. Itu auditnya betul-betul detail, menyeluruh sekali, sampai kita bisa mendapatkan sertifikat boleh menggunakan inisial Korean Standard. Nah, ini terakhir sebagai referensi proyek-proyek yang kita sudah ikut berkontribusi di sana, yaitu antaranya Bandara 3, Soekarno-Hatta, ini, kemudian railway-nya, flyover, kemudian ada airport Kertajati di Cirebon, di Jawa Barat, kemudian Krakatau Steel Hot Strip Mill pada saat produksi pada saat membangun fondasinya itu hampir kita punya share yang cukup besar di sana mensuplai baja tulangan betonnya. Kemudian kereta api cepat Jakarta-Bandung, ya ini juga grade-nya khusus, grade sangat khusus yang dulu menggunakan standar China, tetapi belakangan saya nggak tahu ada perubahan oleh pemerintah kita. Saya kira harus dikonversikan ke SNI, di mana SNI sekarang yang kita miliki SNI versi 2017 itu sebetulnya sudah sangat dekat dengan ASTM. Jadi SNI kita tuh sebetulnya sudah tipikal ASTM. Kalau sebelum SNI sebelumnya tuh kiblatnya ke JIS, GIS, tetapi sekarang ke ASTM. Ya. Kemudian elevated toll Jakarta Cikampek, kemudian ada MRT Simpang Susun Semanggi, ada LRT. Ini ada US Embassy. US Embassy ini nggak main-main juga, untuk kita bisa mensuplai ke US Embassy. Unik juga ya, karena ini kita harus mengirim sampel, harus di-approve dulu oleh Amerika, baru kita boleh memproduksi, baru kita boleh supply. Bahkan ada lantai tertentu yang pada saat delivery-nya pun kita dikawal oleh marinir dari US Air Force, US Force. Ya. Sama kepolisian ya Pak ya, dikawal ya Pak? Dikawal. Mungkin takut mestinya disusupin pelacak atau apa ya. Jadi pada saat memproduksi US Embassy, khusus lantai tertentu itu dikawal. Itu unik juga ya, tapi ketatnya luar biasa. Kemudian Garuda Wisnu Kencana, ini juga karena itu grup kita ya, untuk sebagian dari estate-nya. Kemudian Krakatau Posko, pada waktu fondasi awal bangunannya juga kita berkontribusi cukup besar di sana, US Embassy Brunei Darussalam. Kemudian ini bangunan-bangunan high-rise building yang kebanyakan sudah kita ikut kontribusi. Menara Astra, ini Arumaya Residen, ini banyak ya, sudah mulai dari dulu yang bangunan pertama high-rise di Jakarta juga kita sudah supply. Nah, jadi begitu. Di bangunan kalau sudah jadi megah sekali ya, tetapi produk Cakra tidak terlihat di sini, adanya di dalam, di tulang belulangnya. tapi hati-hati ya, karena itu yang menentukan bangunan bisa semegah ini, karena kekuatan daripada konstruksinya yang sudah dikontrol dengan baik oleh para konsultan, kontraktor, engineer kita semua, sehingga bisa terjadi bangunan yang semegah itu. Dan yang terpenting lagi adalah Indonesia adalah rings of fire, di mana potensial gempanya juga cukup besar. Maka untuk high-rise building yang sekarang banyak dibutuhkan untuk area-area di khususnya Pulau Jawa ini, ya harus juga comply terhadap standar yang tahan gempa. Ya, itu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin silakan sesi tanya jawabnya dilanjutkan. Ya, karena sudah banyak. Terima kasih Pak Agus. Dan mungkin Mas Rocky, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, mungkin Mas Rocky ada yang mau ditambahkan ke pertanyaan ke Pak Agus sebelum kita bacakan pertanyaan di kolom chat, Mas? Paling ini sih, bagi pertanyaan ada beberapa yang masih saya belum sampaikan. Mungkin pertanyaannya lebih ke, tadi saya tertarik terkait standar-standar yang luar ya, kayak Korea atau standar Jepang atau dari British. Itu berarti untuk kebutuhannya untuk diekspor ya berarti ya, untuk kita kirim keluar untuk dijual lagi ya gitu. Mungkin seperti itu. Atau
atau bangunan-bangunan yang di financing oleh asing ya, saya kira ya Pak ya. Gitu. Berarti yang di Indonesia tapi intinya di audit oleh asing itu. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang karena konsultannya asing, mereka lebih familiar dengan standar mereka, sehingga mereka minta untuk menggunakan standar ASTM misalnya gitu ya. Tetapi begini, kita di awal produksi kita belum punya nama ya dulu 92, sehingga kita sebetulnya di awal produksi malah sudah lebih pengalaman untuk ekspor duluan. Di tahun 93, 94, 95 kami masih banyak ekspor ke Brunei, ke Singapura, ke Korea juga, ke Hong Kong juga. Ya, jadi dari awal sebetulnya sudah malah familiar ke itu, sudah mulai latihan standar internasional itu. Ya, berarti udah familiar lah dengan standar internasional. Baru di tahun-tahun ini udah dapat nama gitu ya. Pasarnya lebih bagus di lokal lah gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Mas Rocky. Mas Rocky. Di sini sudah ada yang raise hand, Pak Alvan. Silakan Pak Alvan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih. Saya tertarik untuk diskusi terkait yang tadi istilahnya banci gitu ya. Ini menarik ini untuk dibahas. Kalau dikatakan di pasaran masih beredar produk banci gitu kan. Nah, posisi Cakra sendiri untuk ukurannya ada di mana ya Pak ya? Karena kalau di SNI memang udah jelas gitu kan ya, ada tadi dikatakan kalau untuk ulir dari berat ya Pak ya. Sedangkan dari kalau polos langsung aja diukur dimensinya gitu ya Pak ya. Ya. Tadi dari penjelasan tadi kan ada tuh grafik untuk kekuatan, terus grafik untuk grade. Nah, untuk dimensinya sendiri bagaimana Pak? Ya, dimensi sekali lagi kami betul-betul strict dengan standar Pak. Kalau sedang memproduksi SNI ya kita akan strict menggunakan standar SNI. Kalau sedang ASTM ya kita akan, kalau ASTM murni ya, ASTM itu ada yang sudah dicari persamaannya dengan SNI. Tapi kalau yang minta ASTM murni, karena STM juga ada beberapa macam ASTM kan. Kalau yang ASTM murni ya kita akan pelajari betul-betul standar ASTM, bunyinya seperti apa, aturannya seperti apa, ya akan diikuti dengan standar itu. Gitu, Pak. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa Cakra komitmennya dari dahulu hanya produksi besi standar itu ya. Bahkan kita pada saat kita berjuang untuk memasukkan standar-standar itu, bus marking itu ke dalam SNI, itu kita mendapat pertentangan yang sangat kuat, tetapi ya kita tetap komitmen bahwa harus kita punya tanggung jawab moral ya terhadap keselamatan maupun terhadap customer. Jangan sampai kita tipu-tipu lah terhadap customer gitu lah. Intinya gitu ya. Makanya kita dapat SNI Award. Jadi Bapak bisa pelajari. Dijamin nggak ada yang lolos ya Pak ya, keluar ya? Nggak, tidak ada yang lolos. Kalau yang lolos ya kita pasti nggak keluar lah Pak, ditahan gitu ya, menjadi grade yang nggak boleh diperjualbelikan gitu kan. Oke Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Alvan. Pertanyaan saya selanjutnya ada di kolom chat, nanti ikutin ya aja deh. Baik, karena ini banyak juga nih pertanyaan untuk Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Alvan. Baik, saya akan bacakan juga pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan dari Pak Kiki Sabtono. Di sini Slack bisa dipakai untuk ganti batu split. Apakah maaf saya ulangi. Slack bisa dipakai untuk ganti batu split aja, bisakah Pak? Kemudian bagaimana mutu beton bisa meningkat kalau batunya dipakai slag? Silakan Pak. Ya baik, bukan pengganti batu split, tetapi sebagai base course. Jadi memang kami mengadakan banyak percobaan kerjasama dengan sebuah laboratorium di Bandung untuk melakukan percobaan bisa dipakai apa lagi selain urukan dari slag yang sudah di screening ya, sudah dipisahkan, misalnya 0 sampai 3, kemudian 4 sampai 6, 4 sampai 10, kemudian di atas 10 itu sudah di screening, itu bisa dipakai apa lagi. Nah itu sebetulnya sudah dilakukan kerjasama kita dengan laborat untuk melakukan penelitian itu, memang bisa dipakai itu, tapi masih belum sepenuhnya bisa dipakai sebagai pengganti. Jadi hanya base course sebetulnya hanya untuk persiapan pengerasan dari itu landasan, tetapi belum bisa menggantikan split yang kemudian diaduk dengan semen menjadi sebuah beton gitu ya, belum sampai ke sana. Tapi kita kerjasama dengan laborat untuk terus coba melakukan
percobaan itu. Baik, semoga cukup menjawab ya Pak Kiki. Buat Bapak Ibu sign in, halaman pertama kali yang akan Bapak Ibu temui adalah landing page kita adalah brand news. Nah, ini seperti timeline yang saya jelaskan di awal tentang sosial media. Jadi kita kemas dalam sosial media, inilah tanggalnya. Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi terbaru, terupdate dari tiap-tiap brand yang sudah ada di Katalog Pro. Nah, di Katalog Pro selain sebagai sosial media, Katalog Pro merupakan website yang dapat Bapak Ibu gunakan bisa sambil bekerja. Jadi dalam Katalog Pro Bapak Ibu bisa melihat informasi tentang produk-produk atau produk-produk atau material bangunan yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi sudah sampaikan, di sini sudah tidak ada subkategorinya. Misalnya nih kita mau cari informasi tentang produk steel, nah, kalau Bapak Ibu pilih salah satu subkategorinya, di sini ada beberapa produk brand yang sudah terdaftar di Katalog Pro. Misalnya kita pilih Cakra Steel. Nah, ini adalah brand page dari Cakra Steel. Jadi kita bisa lihat secara singkat tentang company profile dan penjelasan singkat tentang Cakra Steel. Di sini kita juga ada kolom support yang berguna sebagai PIC. Jadi kalau Bapak Ibu punya kebutuhan mencari informasi tentang Cakra Steel, Bapak Ibu tidak perlu telepon ke kantor, habis itu belum tentu dapat jawaban, bisa nanti dilempar ke sana kemari. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih PIC-nya, tinggal klik. Nah, di sini sudah ada nama dan nomor telepon. GoPro with Katalog Pro. Wow. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus Patmono, Pak Agus, kemudian juga ada Bu Rini dan tim dari Cakra Steel-nya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rocky yang sudah mewakili teman-teman untuk mengulas produk Cakra Steel ini. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan program dari Katalog Pro lainnya. Kita ada Protos setiap hari Jumat jam 2 siang dan juga ada Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.